Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'an, warzuqni fahman wasi'an. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Sholawatan salam semoga senantiasa terlimpah atas junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para peserta didik yang berbahagia, kali ini kita akan membahas tentang materi pernikahan dalam ajaran Islam dengan tujuan pembelajaran agar para peserta didik dapat mengetahui serta memahami dan pada saatnya nanti bisa melaksanakannya dengan baik dan benar sesuai dengan tuntunan ajaran Islam. Para peserta didik yang berbahagia, Dinul Islam adalah ajaran yang sempurna, sangat lengkap dalam berbagai hal, termasuk juga mengatur tentang pernikahan, di mana tujuan pernikahan di samping mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, juga tujuannya adalah untuk memperoleh rasa cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh ketenangan dan ketentraman hidup, untuk memenuhi kebutuhan biologis secara sah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dan untuk mewujudkan keluarga yang tentram, aman, damai, dan bahagia dunia dan akhirat. Maka dengan tujuan-tujuan tersebut, Islam mewajibkan umatnya untuk melakukan pernikahan. Sebagaimana dalam ayat surat An-Nisa ayat 3 yang bagian ayatnya sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fankihu ma tobalakum minan nisa, yang artinya maka nikahilah perempuan yang kamu senangi. Adapun hukum pernikahan ada 5. Pertama, hukumnya sunnah, artinya apabila segera menikah itu lebih baik, dan apabila ditunda tidak menjadikan dosa, yaitu bagi orang yang ingin menikah, sudah mampu menikah, dan mampu pula mengendalikan diri dari perzinahan walaupun tidak segera menikah. Yang kedua, hukumnya wajib. Apabila ditunda-tunda maka berdosa, dan apabila disegerakan itu berpahala, yaitu bagi orang yang ingin menikah, sudah mampu menikah, dan ia khawatir berbuat zina kalau tidak segera menikah. Kemudian yang ketiga, hukumnya makruh, yaitu hukum yang apabila ditunda itu lebih baik. Dalam pernikahan, hukum makruh ini yaitu bagi orang yang ingin menikah tetapi belum mampu memberikan nafkah terhadap istri dan kelak terhadap anak-anaknya. Kemudian yang keempat, hukumnya haram. Apabila dikerjakan maka berdosa, yaitu bagi orang yang bermaksud untuk menyakiti perempuan yang akan ia nikahi. Dan hukum yang kelima adalah mubah, boleh, yaitu bagi orang yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan segera menikah atau karena alasan-alasan yang mengharamkan nikah. Para peserta didik sekalian, mari kita berlanjut ke rukun-rukun nikah. Rukun nikah ada 5. Pertama, adanya calon suami dengan syarat beragama Islam, tidak dipaksa atau terpaksa, tidak dalam keadaan ihram haji atau umroh, dan bukan mahram dari calon istri.
Kedua, adanya calon istri dengan syarat beragama Islam, tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain, bukan mahram bagi calon suami, tidak dalam keadaan ihram haji atau umroh. Ketiga, ada wali nikah yang berasal dari pihak perempuan, yaitu orang yang menikahkan mempelai laki-laki dengan mempelai perempuan atau mengizinkan perkawinannya. Keempat, ada 2 orang saksi dengan syarat beragama Islam dari laki-laki, telah balik, berakal sehat, tidak sedang dalam ihram haji atau umroh, dapat melihat dan berbicara, adil dan dapat mendengar. Yang kelima, ada sighat atau akad nikah, yaitu ucapan ijab dan qabul dalam pernikahan. Ijab adalah penyerahan berupa ucapan dari pihak wali mempelai perempuan kepada calon suami, sedangkan qabul adalah ucapan dari mempelai laki-laki. Para peserta didik, demikian saja penjelasan perihal pernikahan, dan untuk pendalaman silahkan kerjakan tugas-tugas sebagai berikut. Soal pertama, tulislah macam-macam wali dalam pernikahan. Soal kedua, apa yang disebut mahar dalam pernikahan? Soal ketiga, tuliskan kewajiban-kewajiban suami terhadap istri. Soal keempat, tuliskan kewajiban istri atas suami dan anak-anaknya. Soal kelima, tuliskan hikmah-hikmah pernikahan. Dan soal keenam, buatlah sebuah contoh ucapan ijab dan qabul. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.